Hizbullah tembak jatuh balon mata-mata Israel, tentara Zionis kocar-kacir. بحب لكم إياه اليوم أن الأمريكي سلم بهذه الحقيقة، والفرنسي اللي عنده مبادرة أيضا سلم بهذه الحقيقة، والعالم كله سلم بهذه الحقيقة. Gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah menyerang 3 sasaran berbeda terkait balon pengintai Israel dalam satu operasi pada Selasa. Jaringan berita Lebanon Al-Mayadeen melaporkan, dalam operasi tersebut, Hizbullah mengatakan 3 sasarannya adalah pangkalan peluncuran, mekanisme kendali balon, dan awak militer yang mengoperasikan peralatan tersebut. Meskipun pangkalan dan peralatannya hancur total, awak militer terkena serangan langsung, mengakibatkan kematian dan cedera, ungkap pernyataan Hizbullah. Balon-balon tersebut dilaporkan diluncurkan di atas permukiman Adamit untuk memantau dan memata-matai Lebanon. Hizbullah menyatakan operasi tersebut dilakukan setelah pergerakan balon pengintai terpantau secara akurat dan lokasi peluncurannya ditentukan. Juru bicara militer Israel dilaporkan mengakui balon mata-mata tersebut ditembak selama operasi Hizbullah, sehingga menyebabkan jatuhnya balon tersebut di Lebanon. Menurut Al-Mayadeen, media Israel menggambarkan operasi hari ini sebagai insiden sulit. Operasi lainnya Hizbullah menargetkan markas Brigade 801 di dataran tinggi Golan dengan menggunakan senjata roket. Selain itu, untuk mempertahankan desa-desa di selatan yang tangguh dan rumah-rumah warga sipil di Lebanon melawan agresi Israel, Hizbullah menargetkan bangunan-bangunan tempat tentara pendudukan Israel ditempatkan di Afifim dan Al-Malikiyah, papar Hizbullah. 2 rumah juga terkena serangan langsung di permukiman Metullah dan Arab Al-Aramsyeh oleh rudal anti-tank Hizbullah. Media Israel juga mengungkapkan seorang tentara Israel tewas, sementara prajurit lainnya terluka parah di permukiman Adamit. Selain itu, kebakaran dilaporkan terjadi di fasilitas penyimpanan pasokan di pangkalan militer Tel Hashomer di Gos Dan. Menurut Al-Mayadeen, media Israel lebih lanjut menekankan Hizbullah memaksa pendudukan Israel mengevakuasi beberapa pangkalan militer. Hizbullah juga menghancurkan tiang-tiang spionase dan menimbulkan kerusakan terhadap pangkalan udara pengawasan Meron, serta menjatuhkan beberapa drone. Sementara itu, pemukim yang masih berada di Kiryat Shmona diperintahkan tetap berada di tempat penampungan atau bunker, di tengah kekhawatiran akan adanya roket yang diluncurkan ke permukiman tersebut, ungkap laporan media Lebanon. Hizbullah terus melawan sejak dimulainya perang Israel di Gaza. Pada tanggal 7 Oktober, gerakan Hizbullah Lebanon telah terlibat secara langsung, namun relatif terbatas dalam perang melawan pasukan penjajah Israel. Menurut sumber Hizbullah, gerakan tersebut telah melakukan 169 operasi militer dalam 120 hari pertama perang, menewaskan lebih dari 2.000 tentara Israel. Israel telah menduduki sebagian wilayah Lebanon selama beberapa dekade dan baru meninggalkan negara itu pada tahun 2000, menyusul perlawanan keras Lebanon di bawah kepemimpinan Hizbullah. Rezim kolonial Israel berusaha menduduki kembali Lebanon pada tahun 2006 namun gagal dalam apa yang dianggap Lebanon sebagai kemenangan besar melawan Zionis. Namun Israel tetap menduduki sebagian wilayah Lebanon, yakni wilayah peternakan Sheba. Hizbullah telah berjanji memulihkan setiap inci wilayah Lebanon yang telah diduduki Israel secara ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.
banyak tentara Israel yang memutuskan mengakhiri hidup karena merasa tidak kuat menghadapi perang di Gaza. Menurut surat kabar Israel Haaretz, jumlah personel tentara Israel yang memilih mengakhiri hidupnya hingga berjumlah 10 anggota. Jumlah ini merupakan total anggota pasukan pertahanan Israel yang mengakhiri hidupnya. Beberapa dari mereka memutuskan mengakhiri hidup karena konfrontasi yang terjadi di sekitar Gaza. Para ahli mengungkapkan tentara IDF yang memutuskan mengakhiri hidup secara tidak terduga tak hanya dari kalangan tentara, ada juga perwira yang bertugas di militer tetap dan juga di cadangan, dikutip dari Al-Mayadin. Rata-rata tentara yang mengakhiri hidupnya sendiri itu mengambil keputusan itu sekitar 30-an hingga 40-an tahun. Mereka berumur 30 hingga 40 tahun. Meski jumlah tentara Israel yang mengakhiri hidup telah diungkapkan, IDF tetap menolak rincian lengkap dari nama-nama mereka. Dampak perang di Gaza tampaknya sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis yang tidak bisa diatasi oleh para anggota IDF yang tidak terbiasa, hingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri karena tidak kuat mental. Seperti seorang petugas dinas tetap yang ditemukan tewas di dalam mobilnya, petugas tersebut diduga menembak dirinya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi tepat 2 minggu setelah peluncuran operasi banjir Al-Aqsa itu. Pihak IDF mengaku tidak mengetahui alasan para pasukannya memilih untuk mengakhiri hidup. Meski begitu, anggota keluarga dari tentara yang mengakhiri hidup mengatakan bahwa tentara yang tewas menderita tekanan psikologis setelah serangan tersebut gara-gara Netanyahu.